Nah, topik yang berikutnya adalah, atau topik ketiga ya, adalah instansiasi kelas dan konstruktor. Nah, jadi setelah kita membuat kelas gitu ya, maka kita akan melakukan instansiasi kelas ini agar menjadi objek seperti itu. Nah, instansiasi kelas ya, itu untuk dapat digunakan dalam suatu program, umumnya kelas harus diturunkan menjadi sebuah objek. Nah, jadi ini nanti terkait dengan instansiasi kelas. Nah, karena objek merupakan instance dari sebuah kelas, maka pembuatan objek dari suatu kelas dikenal dengan istilah instansiasi. Nah, jadi di sini ada istilah yang kita gunakan yaitu instansiasi. Nah, jadi bisa dibayangkan ya ilustrasinya itu ya. Jadi dari kelas langsung masuk ke dari kelas ya langsung bisa menjadi ke objek 1, objek 2 dan objek 3. Seperti tadi, kelas kendaraan bisa jadi sepeda dan mobil. Nah, ini adalah proses instansiasi. Oke, untuk contoh instansiasi akan kita lihat, kita praktekkan saja ya di editor kodenya. Oke, di contoh ini saya sudah punya kelas bernama siswa yang saya ambil dari contoh deklarasi kelas sebelumnya ya, yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, kelas siswa ini ya, itu terdiri dari dua atribut atau fields ya kita sebutnya, yaitu nama dan nilai, di mana nama itu bertipe string dengan nilai awal ya, nilai defaultnya adalah 0. Lalu saya punya atribut yang kedua ya, yaitu nilai bertipe integer, nilainya adalah 0. Seperti itu. Lalu di sini saya juga punya method atau behavior ya, yaitu tampil data, di mana ini adalah fungsi tanpa nilai balik ya. Jadi di sini fungsi ini juga tidak menggunakan argumen. Nah, fungsi ini dapat dipanggil. Ketika fungsi ini dipanggil, dia akan melakukan penulisan ya, nama titik 2, lalu dia ngambil variabel nama dari atribut yang ada di kelas ini. Jadi di sini ya, ini nama akan mengambil atribut ini, lalu nilai yang kedua adalah saya akan menuliskan nilai. Nah, nilai ini juga diambil dari atribut yang ada di kelas ini ya, di variabel nilai ini. Oke, jadi di sini adalah bagian dari atribut atau field ya. Yang di sini adalah bagian dari method atau behavior. Nah, lalu bagaimana cara saya melakukan instansiasi kelasnya gitu ya. Jadi di sini saya sudah punya kelas siswa. Caranya untuk melakukan instansiasi adalah seperti ini. Nah, di sini saya membuat tiga objek ya, 3 objek, yaitu atau lebih tepatnya mungkin 4 objek ya. Yang satu ini berbentuk objek biasa gitu ya, yang di sini berbentuk objek array. Nah, di sini untuk objek yang biasa ya, saya buat dengan nama siswa 1, siswa 2 dan siswa 3 gitu ya. Di mana tiap masing-masing ini adalah merupakan instansiasi dari kelas siswa. Nah, untuk melakukan instansiasi, saya akan memanggil kelas siswa ini dengan konstruktornya. Jadi di sini adalah konstruktornya ya, teman-teman ya. Di sini ada kurung buka dan kurung tutup. Nah, di sini argumennya 0 karena memang ini adalah konstruktor default ya. Jadi ini konstruktor bawaannya gitu ya. Nanti akan saya jelaskan setelah ini di bagian konstruktor bagaimana cara kita menggunakan atau memanipulasi konstruktor. Tapi yang perlu dipahami adalah setiap kita membuat objek atau kita menginstansiasi objek dari sebuah kelas ya, kita harus menggunakan konstruktor dari kelas tersebut. Nah, lalu saya juga membuat array dengan nama atau lari ya, dengan nama kelas A. Nah, kelas A ini adalah merupakan array dengan tipe siswa. Nah, berarti di sini tipenya bukan hanya menggunakan tipe data primitif, tapi saya juga bisa menggunakan kelas untuk membuat array. Nah, di sini lari kelas A ini terdiri dari 10 elemen ya. Lalu di tiap masing-masing pembuatan elemen ya, di setiap iterasi ya, memasukkan atau mendeklarasikan elemennya, di sini saya tulis siswa kurung buka kurung tutup. Nah, ini juga adalah proses untuk membuat membuat objek. Jadi ini instansiasinya seperti ini. Ini adalah konstruktornya. Jadi syarat untuk menginstansiasi kelas itu adalah dengan memanggil konstruktornya. Oke, jadi kita ketahui ini adalah constructor ya, ini adalah constructor, ini adalah constructor, dan ini juga adalah constructor. Oke, sekarang bagaimana cara kita untuk
memanipulasi konstruktor ya, atau kita mungkin bisa belajar lebih dalam terkait dengan konstruktor ini. Nah, kita akan lanjutkan ke materi tentang konstruktor. Nah, konstruktor adalah kata kunci yang digunakan untuk menginstansiasi suatu kelas menjadi sebuah objek. Nah, sebenarnya kita bisa saja membuat suatu objek dengan perintah var siswa 4.2 siswa. Nah, jadi di situ menyebutkan bahwa objek siswa 4 gitu ya, itu bertipe kelas siswa. Nah, namun hal tersebut hanya sekedar membuat objek saja, jadi belum mencakup proses instansiasi. Secara sederhana, berarti itu objeknya belum bisa kita gunakan. Nah, agar objeknya bisa kita gunakan gitu ya, kita harus melakukan instansiasi dengan menggunakan konstruktor dari kelas tersebut. Nah, terdapat dua jenis konstruktor. Yang pertama adalah konstruktor bawaan, dan yang kedua adalah konstruktor buatan. Kalau yang konstruktor bawaan ini adalah seperti yang contoh tadi ya, yang saya jelaskan tadi. Jadi konstruktor bawaan adalah merupakan konstruktor yang terbuat secara otomatis saat kita membuat suatu kelas. Jadi bukan biasanya ya, memang konstruktor ini tidak menggunakan argumen. Jadi argumennya kosongan seperti contoh tadi ya. Lalu yang kedua adalah konstruktor buatan. Nah, konstruktor buatan ini merupakan konstruktor yang kita buat sendiri, biasanya menggunakan tambahan argumen untuk proses inisialisasi. Nah, jadi menginstansiasi kelasnya gitu ya, proses menginstansiasi kelasnya itu akan lebih efisien dengan menggunakan konstruktor buatan. Oke, kita langsung lihat saja bagaimana contohnya ya. Nah, ini adalah contoh cara membuat konstruktor pada suatu kelas ya, teman-teman. Nah, di sini masih kelas yang tadi ya, kelas siswa. Di sini saya punya atribut ya. Di sini saya juga punya metode. Nah, di sini saya tambahkan konstruktor buatan. Cara membuatnya adalah seperti ini. Jadi dengan menggunakan kata kunci konstruktor. Nah, di sini ada konstruktor. Lalu di sini adalah argumennya. Jadi di sini saya menggunakan dua argumen. Yang pertama adalah num bertipe string, lalu nil bertipe integer. Nah, ini ya, dua argumen ini akan saya gunakan untuk mengisi nama atau mengganti ya, karena di sini sudah ada isinya, mengganti variabel nama pada kelas siswa ya, sesuai dengan argumen yang dimasukkan pada saat kelas ini dibuat. Nah, jadi di sini num sama dengan nama sama dengan num, lalu nilai sama dengan nil. Nah, lalu bagaimana cara menggunakannya? Nah, sekarang cara penggunaannya adalah seperti ini. Nah, ini ada dua ya, saya pisahkan. Nah, di sini yang pertama saya membuat objek mahasiswa dengan tipe kelas siswa. Jadi saya menginstansiasi kelas siswa, di mana sekarang saya sudah menggunakan konstruktor yang saya buat tadi. Jadi di sini saya membuat objek mahasiswa, di mana nanti nama dari objek tersebut adalah unyil dengan nilai 85 seperti itu. Lalu di sini saya juga contohkan ya untuk menginstansiasi objek dari sebuah larik. Jadi di sini ada larik kelas A di mana terdapat 10 elemen pada kelas tersebut ya. Nah, tipenya adalah kelas siswa. Nah, nanti di sini tinggal saya masukkan seperti ini nih. Contohnya misalnya saya memanfaatkan lambda expression ya di sini ya. Ekspresi lambda. Nah, jadi saya i. Nah, variabel i seperti tadi kita membuat array ya. Variabel itu adalah mengindikasi indeks dari masing-masing elemen. Berarti di sini saya menginstansiasinya adalah dengan menggunakan siswa. Lalu di sini namanya adalah siswa ke i. Berarti nanti di sini ada 0 sampai 9 ya, karena jumlah elemennya adalah 10. Dan nilai masing-masing siswa itu adalah 0. Jadi saya kasih nilai default dulu adalah 0. Nah, ini adalah cara menggunakan konstruktornya ya, dan di sini adalah bagaimana cara membuat konstruktornya pada suatu kelas. Nah, lalu seperti ini ada contoh lagi ya, misalnya bagaimana jika di sini ya saya menggunakan nama di atribut ini adalah nama. Nah, bagaimana jika argumennya juga menggunakan kata nama gitu ya. Nah, lalu bagaimana nanti Kotlin membedakan yang argumen dan yang atribut seperti itu. Nah, caranya jika mau seperti itu ya, mau sama gitu ya, nama argumen dan nama atributnya, maka yang dinama atribut itu ditambahkan kata kunci this. Nah, jadi seperti ini.
Nah, kata kunci this di sini itu akan mereverse ya ke nama di kelas siswa. Nah, jadi nanti di sini maksudnya biar nggak bingung gitu ya programnya. Jadi di sini this.nama, oh maksudnya adalah nama yang ini gitu ya. Diisikan nilai dari argumen nama. Nah, nama yang di sini adalah ini. Ya. Begitupun juga yang nilai gitu ya, karena di sini sekarang saya menggunakan nilai namanya sama gitu ya. Berarti di sini saya harus menambahkan kata kunci this dot nama atributnya. Jadi di sini maksudnya adalah atribut nilai diisi dengan argumen nilai. Nah, gambarannya seperti itu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah overloading constructor. Jadi sama seperti fungsi ya. Jadi constructor itu juga bisa di overloading. Nah, yang membedakan adalah argumen di konstruktornya. Oke, di sini saya sudah punya contoh ya. Di sini saya punya contoh di kelas siswa ya. Sekarang saya menambahkan satu konstruktor di kelas siswa di mana saya cukup memberikan argumen yaitu berupa nama. Ya, jadi yang pertama tadi nama dan nilai, lalu yang kedua adalah hanya nama saja gitu ya. Jika saya memberikan argumen hanya nama saja gitu ya, berarti di sini saya cukup menambahkan atau memasukkan atau memanipulasi atribut nama ya di sini ya. Ini yang saya akan manipulasi jika saya menggunakan satu argumen. Nah, contohnya adalah di sini ya. Jadi di sini saya punya dua objek. Yang pertama adalah MHS1 dan yang kedua adalah MHS2. Nah, yang di MHS1 ini akan saya isi argumennya yaitu upin dengan nilai 75. Dan yang kedua saya isi argumennya ipin saja gitu ya. Berarti nanti di sini akan ada dua objek yaitu MHS1 dan MHS2 di mana MHS1 itu nanti atributnya adalah upin dengan nilai 75 dan yang MHS2 atributnya adalah ipin dengan nilai 0 karena nilai default di kelas siswa itu adalah 0. Nah, jadi seperti itu gambarannya untuk yang overloading constructor. Oke, selanjutnya silakan teman-teman berlatih di latihan 2 ini ya. Jadi buat kelas bernama barang dengan atribut nama bertipe string, stok bertipe integer, harga bertipe integer, serta metode set data dengan argumen nama dan harga, get data, stok barang dengan argumen stok, dan terbeli dengan argumen jumlah. Nah, terus buat konstruktor untuk inisialisasi nama, stok, dan harga. Oke. Lalu metode set data digunakan untuk mengganti nilai nama dan harga. Lalu metode get data digunakan untuk menampilkan nama, stok, dan harga. Lalu metode stok barang digunakan untuk mengganti nilai stok. Lalu metode terbeli digunakan untuk mengurangi nilai stok sesuai dengan jumlah argumen yang dimasukkan. Seperti itu ya. Lalu setelah berhasil mengerjakan latihan 2, silakan teman-teman juga mengerjakan latihan 3. Nah, di sini gitu ya, teman-teman akan membuat instansiasi kelas sesuai konsep berikut. Jadi tipsnya adalah gunakan dua larik untuk mengelompokkan kategori kelas ya. Jadi yang pertama adalah kategori makanan gitu ya. Di situ ada makanan elemen ke-0, makanan elemen ke-1, dan makanan elemen ke-2. Nah, masing-masing argumennya gitu ya. Yang pertama adalah mie instan, stoknya 52 dan harganya 3.000. Lalu yang makanan elemen ke-1 gitu ya, argumennya adalah sarden 36 dan harganya adalah 10.000. Lalu yang makanan elemen kedua itu namanya kerupuk, stoknya 12 dan harganya 5.000. Lalu teman-teman juga silakan membuat larik ya untuk yang kategori minuman juga. Cukup ada dua elemen di situ. Yang elemen ke-0 namanya adalah kopi, lalu stoknya ada 43, lalu harganya adalah 4.500. Lalu untuk yang elemen 1 ya, minuman elemen 1 itu namanya adalah susu, lalu stoknya adalah 24 dan harganya adalah 3.500. Nah, silakan dikerjakan. Jika sudah bisa mengerjakan atau sudah selesai mengerjakan, kita bisa masuk ke topik selanjutnya. Nah, topik selanjutnya adalah manipulasi objek atau topik keempat ya teman-teman ya. Manipulasi objek dilakukan untuk mengakses atribut atau metode dari suatu objek.
Nah, akses terhadap atribut atau metode dari suatu objek dapat dilakukan dengan menggunakan dot operator, jadi operator titik. Dengan format sebagai berikut. Jadi nama objeknya dot atribut atau metode ya. Jadi kan tadi kelas itu terdiri dari atau objek itu terdiri dari atribut atau metode. Nah, contohnya adalah println siswa1 dot nama. Berarti di situ saya membaca atribut nama dari objek siswa1 gitu ya. Siswa1 dot nama sama dengan unyil. Nah, di situ berarti saya mengubah atribut nama dari objek siswa1 dengan nilai unyil gitu ya. Lalu misalnya siswa1 dot set nilai argumennya 90. Nah, di situ berarti saya menggunakan atau mengakses metode set nilai yang ada di objek siswa1 dengan argumen 90. Oke, contoh manipulasi objek akan kita coba pada contoh berikut. Oke, di contoh ini saya akan menggunakan kelas barang ya, yang tadi sudah teman-teman kerjakan di latihan 2. Kurang lebih seperti ini kelas barangnya. Oke, lalu di sini saya akan membuat satu larik bernama memori. Ya, di sini bertipe barang, di mana nanti isinya itu adalah flash disk ya. Di sini stoknya ada 38, lalu harganya adalah 65.000. Dan yang kedua gitu ya adalah micro SD. Stoknya adalah 14 ya. Lalu di sini harganya adalah 78.000. Oke, nah di sini ada println memori dot nama. Jadi memori indeks ke 0. Ya, ini memorinya indeks ke 0 berarti flash disk ya. Saya bisa mengakses atribut nama dari objek yang elemen ke 0. Kalau kita lihat di sini ya, berarti namanya adalah nanti akan muncul flash disk. Oke. Lalu yang kedua gitu ya, sekarang saya juga bisa memanipulasi ya. Jadi yang flash disk tadi saya akan rubah menjadi FD ya. Lalu yang memori 1 saya bisa mengakses stok barangnya. Nah, di sini. Caranya adalah seperti ini ya, memori 1 dot stok barang saya set jadi 0. Jadi stok barang ini itu ya teman-teman, ini adalah fungsi. Kita lihat ya. Kita di sini ada fungsi namanya stok barang. Di mana argumennya di sini adalah stok dengan tipe integer ya, dengan tipe integer. Lalu di sini sederhana, jadi di stok, jadi yang di sini ya, stok yang di sini gitu ya, akan diganti dengan nilai stok dari argumen yang saya masukkan. Nah, jadi di sini saya menggunakan fungsi ya. Oke, kalau di review kembali di sini saya menampilkan atau mengakses atribut nama di objek memori elemen ke 0 gitu ya, atau indeks ke 0. Lalu di sini saya memanipulasi atribut nama di objek memori indeks ke 0 dengan nama FD ya, dengan nilai FD. Lalu di sini saya mencoba menggunakan fungsi yang ada di objek memori indeks ke 1. Oke, lalu di sini saya akan menampilkan memory.forEach ya, masih ingat ya ini ya. Ini adalah perulangan ya untuk larik, di mana saya menggunakan ekspresi lambda. Nah, di sini lagi-lagi saya menggunakan ekspresi lambda ya. Di mana nanti nilai tiap, kalau tadi kan nilainya itu sudah jelas ya, integer, string, atau misalnya double gitu ya, boolean, atau misalnya char gitu. Nah, di sini saya akan mencoba nilainya adalah barang gitu ya. Jadi di sini nilainya adalah barang. Di mana barang itu gitu ya, di mana barang itu nanti dia kan ini kelas, berarti kelas dia akan di sini akan sebagai kelas gitu ya. Jadi di sini nggak bisa kita langsung gunakan nilainya, harus kita akses dengan cara seperti ini. Nah, jadi barang.getData. GetData ini juga fungsi yang ada di dalam barang nih. Tuh, GetData itu adalah menampilkan nama barangnya, stoknya, dan harga. Jadi secara sederhana di sini nanti setiap perulangan ya, setiap iterasi di perulangan for each ini gitu ya, saya akan menampilkan barang dan getData. Jadi nanti di sini ada memori 0.getData. Nah, memori 0.getData, habis itu ada memori 1.getData. Karena memori ini elemennya ada 2, jadi hanya 0 dan 1. Oke, kalau saya jalankan program ini ya, maka hasilnya akan seperti ini.
Oke, yang pertama tadi flash disk ya. Saya akses langsung di sini. Saya akses di sini, yang di sini ya. Itu munculnya flash disk. Nah, tapi di sini saya memanipulasi flash disk tadi dengan nama FD. Berarti di sini sekarang sudah jadi FD namanya. Ya, bisa dilihat ya, namanya FD. Lalu di sini yang saya manipulasi lagi adalah memori ya, memori yang elemen ke-1. Stok barangnya saya rubah menjadi 0 dengan menggunakan fungsi stok barang. Nah, sekarang kita lihat di sini stoknya sudah jadi 0. Padahal aslinya gitu ya, data awalnya ini stok barangnya adalah 14. Nah, ini adalah cara bagaimana kita memanipulasi baik itu atribut atau metode yang ada di dalam suatu objek. Oke, seperti itu ya teman-teman contohnya.